Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsudin, guru Teknik Kendaraan Ringan Otomotif di SMK Negeri 52 Jakarta. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan atau bisa disingkat dengan PSPTKR. Kita akan membahas untuk kelas 11 ya. Nah, apa aja yang dibahas di kelas 11 pada mata pelajaran ini? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada daftar kompetensi dasarnya. Untuk kelas 11 ada 10 KD. Yang sebelah kiri yang 3.1 itu untuk KD pengetahuan, yang 4.1 ini untuk KD keterampilan. Tadi sebutannya kan ada sasis dan ada pemindah tenaga. Mana yang sasis, mana yang pemindah tenaga. Untuk 3.1 sampai dengan 3.6 ada kopling, transmisi manual, transmisi otomatis, poros propeller, diferensial, poros roda. Ini termasuk dalam kelompok pemindah tenaga. Untuk 3.7 sampai 3.10 ada sistem rem konvensional, ada anti-lock brake system, kemudian ada sistem suspensi, dan ada sistem kemudi. Itu termasuk dalam kelompok sasis ya. Jadi itu yang akan kita bahas di mata pelajaran ini. Sebelum masuk ke KD yang pertama, yaitu kopling, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemindah tenaga ya. Kita lanjut ke sini ya. Nah, di sini ada gambar kendaraan ya, sistem pemindah tenaga. Jadi mesin menghasilkan putaran atau tenaga itu untuk diteruskan ke roda sehingga mobil dapat bergerak. Nah, untuk dapat meneruskan putaran sampai ke roda ya, mesin membutuhkan sistem pemindah tenaga. Apa saja bagian-bagiannya atau komponen-komponennya? Yang pertama itu ada transmisi. Yang satu itu adalah kopling. Yang kedua ini adalah transmisi. Yang ketiga ini adalah poros penggerak. Yang keempat ini adalah diferensial. Yang kelima ini adalah poros roda. Ya, jadi ada 5 komponen. Nanti kita bahas satu persatu ya fungsinya. Jadi ini kita lewat saja. Nah, sistem pemindah tenaga ini ada beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama, penggerak roda belakang, motor di depan. Jadi yang bergerak itu hanya roda belakang, digerakkan oleh mesin yang adanya di depan. Nah, ini jenis yang banyak digunakan pada kendaraan sekarang seperti Toyota Kijang, Toyota Avanza, Daihatsu Xenia. Ini menggunakan jenis ini ya. Jadi mesinnya di depan, menggerakkan roda belakang. Nah, keuntungan dari konstruksi ini adalah pada tanjakan ya, atau traksinya bagus lah ya, istilahnya traksi pada ban itu bagus. Jadi pada tanjakan dia akan lebih kuat mendorong mobil. Tapi kerugiannya adalah banyak perpindahan tenaga ya, mulai dari kopling, transmisi sampai poros penggerak ke diferensial itu jaraknya jauh, sehingga ini banyak power loss dan juga bising ya. Biasanya bising masuk ke ruang kabin atau kendaraan ya, jadi itu kerugiannya. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu mesinnya di belakang menggerakkan roda belakang ya, tipe RR ya. Mesinnya di belakang menggerakkan roda belakang. Ini contohnya adalah VW Kodok ya, mobil Kodok tuh. Nah, jadi ini ada kerugiannya ya. Kerugiannya adalah kenyamanannya kurang ya. Kemudian keuntungannya traksinya bagus karena yang digerakkan roda belakang. Kemudian jenis yang ketiga adalah yang digerakkan adalah roda depan ya. Yang digerakkan roda depan, motornya juga di depan, tapi motornya ini memanjang. Nah, ini yang ada juga rodanya di depan, yang digerakkan roda depan,
motornya juga di depan tetapi melintang. Nah, ini sama ya. Jadi keuntungannya dia tidak power yang ditransfer itu jaraknya dekat. Ya, power yang ditransfer jaraknya dekat sehingga power lossnya kurang, juga tidak ada kebisingan karena transfer gerakan ke belakang ke roda belakang. Jadi kabin di mobil itu senyap, biasanya lebih nyaman. Ya. Nah, ini hanya perbedaan posisi melintang dan memanjang. Kalau di melintang ini keuntungannya lebih hemat tempat, sudut penggerak sudutnya juga tidak diperlukan, ya. Terus tidak diperlukan poros propeller. Jadi ini yang 2.4 ini lebih banyak digunakan sekarang seperti Suzuki R3, Honda Mobilio, Mitsubishi Expander, ya. Ini menggunakan tipe yang 2.4. Penggerak roda depan, mesinnya di depan secara melintang. Kemudian ada penggerak 4 roda, ya. Ini ada jadi mesinnya itu menggerakkan ke-4 roda, ya. Ini biasanya digunakan untuk mobil-mobil off-road. Nah, penggerak 4 roda ini ada 2 tipe. Ada yang penggerak 4 roda selektif dan juga ada yang penggerak 4 roda permanen, atau biasa disebut ini 4-wheel drive, ya, jadi permanen. Nah, kalau yang roda selektif ini dia bisa aktif 4 roda dan juga bisa dipindah lagi hanya roda belakang saja 2, ya. Bisa 4-wheel drive 4WD dan juga bisa 2-wheel drive kalau yang 4 roda selektif. Kalau yang 4 roda permanen ini tidak bisa dirubah ke 2-wheel drive. Ini biasa dilihat di Mitsubishi Pajero, ya, yang 4 roda selektif ini. Terus juga ada di Fortuner, Toyota Fortuner. Kemudian kalau yang 4 roda permanen ini ada di Toyota Land Cruiser, Daihatsu TAF, dan yang lainnya, ya. Beberapa contoh yang seperti Jimny, Suzuki Jimny, ya, atau Suzuki Katana, ya. Itu materi tentang pemindah tenaga, ya. Kemudian kita lanjut ke kopling, ya, pembahasan kopling. Sebelum masuk ke pembahasan kopling, kita lihat video berikut, ya. Pada pengoperasian kendaraan, hal yang sering dilakukan adalah melakukan perpindahan gigi kecepatan untuk menyesuaikan kondisi medan. Untuk melakukan perpindahan kecepatan, pengemudi diharuskan menekan pedal kopling agar dapat melakukan perpindahan gigi dengan mudah. Apa yang sebenarnya terjadi pada mekanisme mesin? Saat mesin berputar, putaran mesin akan diteruskan ke pengguna melalui transmisi. Saat terjadi putaran, perpindahan gigi tidak akan mudah dilakukan, sehingga diperlukan komponen yang mampu memutus putaran mesin yang ada di transmisi. Komponen tersebut adalah kopling. Kopling bertugas memutus aliran putaran mesin dari mesin ke transmisi. Karena komponen kopling bekerja terus-menerus dan adanya gesekan-gesekan, maka diperlukan perawatan pada unit kopling ini. Bagaimana cara kerja kopling dan cara merawatnya? Simak pemaparan materi pada multimedia interaktif ini. Oke, itu video persepsi tentang kopling. Ya, jadi kita simpulkan, ya. Jadi kopling itu, ya, posisinya ada di antara engine dan transmisi. Ya, kopling, ya, ini kopling posisinya ada di antara engine dan gearbox atau transmisi. Fungsinya adalah untuk memutus dan meneruskan putaran dari engine ke transmisi, ya, karena
untuk dapat mengatur putaran mesin diperlukan suatu komponen yang dapat memutus dan meneruskan putaran. Nah, makanya dipasang komponen kopling. Syaratnya untuk kopling adalah harus dapat memutus dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Ya, jadi tidak ada sentakan yang kasar gitu ya. Kemudian tidak terjadi slip. Nah, kemudian memutuskan hubungannya itu dengan sempurna dan cepat. Nah, untuk pengoperasiannya ada tipe mekanik yang menggunakan kabel ya, dari pedal kopling nih dihubungkan ke unit koplingnya dengan kabel, dan juga ada yang tipe hidrolis yang dari pedal kopling terhubung ke unit koplingnya itu menggunakan kabel hidrolis atau minyak ya, dengan menggunakan hidrolis. Nah, kita terlebih dahulu bahas komponen-komponennya dulu. Nah, yang pertama adalah pedal kopling. Ini yang bagian tengah ya. Ini yang pedal gas, ini pedal yang kopling ada sebelah kiri ya. Ini pedal kopling, ini pedal rem, ini pedal gas. Kemudian master kopling atas. Ini contoh komponen yang pengoperasiannya secara hidrolis. Ini nanti yang sebagai penampung dan mendorong minyak hidrolisnya. Ya, jadi dia juga merubah dari gerakan pedal menjadi tenaga hidrolis. Kemudian master kopling bawah ini menerima tekanan hidrolis dari master kopling atas, kemudian merubahnya menjadi gerakan kembali dan diteruskan ke komponen atau unit kopling. Kemudian ada release fork berfungsi untuk menekan cover clutch ya, jadi nanti ketika sudah ditekan dia akan membebaskan putaran mesin. Kemudian ada komponen release bearing. Nah, release bearing ini dia merupakan suatu bantalan ya, yang nantinya ini meneruskan dorongan dari garpu kopling menuju pegas diafragma pada kopling. Kemudian ini gambar dari plat kopling. Nah, plat kopling ini berfungsi untuk meneruskan tenaga dari mesin ke transmisi. Ya. Nah, di sini ada banyak bagian-bagiannya. Ada clutch hub, ada disc plate, ada torsion damper, ada facing, ada cushion plate, dan ada paku keling. Nah, ini clutch hubnya ini. Nah, ini biasa di sini tempatnya nih ya, clutch hub. Disc plate-nya ini yang bagian piringannya. Kemudian torsion damper ini dia berbentuk per. Facing ini permukaannya. Kemudian cushion plate ini bagian plat. Kemudian paku keling ini untuk menyatukan plat kopling dengan cushion plate dan komponen plat kopling. Kemudian cover clutch. Ini kalau bahasa bengkelnya disebut dengan matahari ya. Nah, mana diafragma? Ini diafragma ya. Ini juga sebagai rumah kopling. Jadi nanti semua tempat komponen kopling adanya di sini. Nah, ini fungsinya adalah sebagai wadah ya dari plat kopling untuk menekan plat kopling ke flywheel. Kemudian ya, itu komponen-komponen kopling. Bisa dilihat sini strukturnya. Ini yang tadi Bapak bilang garpu kopling ya. Kemudian ini nomor 3 ini bantalan atau release bearing. Yang nomor 8 ini pegas ya atau diafragma.